tanpa ilmu. Karena setiap pengendikaan yang sifatnya risalah ilahiyah, rububiyah, tentu diterima sami'na wa ata'na. Jelas akan menimbulkan cahaya kecerdasan. Ya. Kecerdasan, kecermatan, kecemerlangan dalam membedah ke kasaf-kasaf tertentu, ke lini-lini yang lain. Terus kita kan langsung masuk ke ruhaniyah ini ya. Dari awal kita langsung masuk ke ruhaniyah jati, di mana nafas dan ruh itu beda. Saya mau menanyakan, tatkala orang berhenti bernafas, apakah sudah bisa dikatakan orang itu sudah lepas dari ruhnya, sudah lepas dari orang itu? Belum ya. Tatkala nafas itu mengorganisasi, mengordinir jantung, mengordinir semuanya, saya masih bisa ngomong karena saya masih bernafas. Tapi tatkala nafas saya berhenti dan sudah tidak mau masuk lagi, maka badan saya kaku. Tapi belum berarti ruh ini meninggalkan jasad. Ruh ini akan berpamitan dengan mata, berpamitan dengan telinga, berpamitan dengan badan, anggota, berpamitan dengan kaki, ke kaki pamitannya. Nafas lepas. Terus dipandang orang ini kayak masih hidup, wajahnya masih berseri-seri kayak gitu. Ciri-ciri tatkala jasad sudah ditinggalkan, si ruh bagaimana? Sepengetahuan alam. Si ruh akan kembali kepada yang punya. Si ruh apabila di masa kayak gini itu selalu menggali kepantantang keilmuan, dia akan kembali kepada keilmuan itu. Kembali kepada keilmuan yang memang diresapi dan didalami dan dipakai dan diajarkan. Dipakai dan ajarkan, dia kembali kepada Allah melalui jalan yang selama ini kita lakukan. Oh, jadi tidaklah karena tatkala Allah memasukkan ruh, baru nafas itu setelah masuknya ruh. Tapi setelah kita harus meninggalkan duniawi, nafas meninggalkan dulu, ruhnya masih berpamitan. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu kan ruh berpamitan dengan imannya ya. Jangan sampai. Maka dari itu ya kenal dengan agama dulu. Oh, tujuannya kayak gitu. Apa yang saya perintahkan, lakukanlah sesuai kemampuan. Apa yang saya larang, tinggalkanlah. Karena kerusakan orang-orang terdahulu itu bertanya saja jadi rusak. Yang dipertanyakan biasanya yang lucu-lucu. Dilarang untuk menganiaya. Kenapa? Kesukaan saya kan menganiaya. Begitu. Kenapa? Dari leluhur saya itu diajarkan kayak gini, kenapa harus dilarang yang sekarang? Begitu ya. Jadi awalnya saja sudah rusak, terus ajaran ini ditertawakan. Mestinya kayak gitu. Dicemoohan dan bahan ketertawaan. Bagaimana akan cerdas tentang ketuhanan itu sendiri. Oh, jadi si ruh pamitan dengan uluk salam kepada kaki. Sehat-sehat ya, saya tinggalkan kayak gitu ya. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Tatkala kepada lidah, dia akan mencari apa? Dalam lidah ini kan ngomong itu sembarang. Kalau kaki memang pekerjaannya jalan dan jalan. Tapi ini loh pekerjaan yang paling banyak ini kan lidah. Paling lama itu berpamitan. Karena dengan lidah itu dia bisa mendapatkan ilmu, dia bisa mendapatkan cemoohan orang, dia mendapatkan apa yang ada di dunia ini dengan lidah itu. Mendapatkan. Kadang-kadang banyak sekali manusia itu di tenggorokan itulah.
Oh, di tenggorokan sok lama ya, kleker karena pamitan dan lidah ini yang terlalu banyaknya tidak berzikir, lidah dengan manisnya berzikir. Oh ya, jawabannya di sini lama, lepasnya lama, lepasnya nafas Tapi juga kalau lama. manusia itu menggunakan untuk berzikir, menggunakan itu tidak akan lama. Kayak gini, itu tadi kan berarti beda-beda ya. Ada yang nafas keluar menunggu si ruh nanti keluar. Ada yang nafas dan ruh bersamaan. Apa bagaimana? Ada yang nafas itu meninggalkan ruh itu sendiri. Ada yang nafas meninggalkan ruh itu sendiri. Karena ruh itu di dalam jasad manusia itu tidak pernah melakukan jasadnya yang kurang berkompetisi lah dengan ajaran-ajaran para nabi. Kompetennya kurang. Karena apa? Karena nafas itu adalah yang punya ya. Jadi nafas untuk mengordinir semuanya. Kamu jalan, kamu ini, kamu saya kasih ini, hak ini ya. Terus tatkala ada nafas langsung keluar pun pergi, ada ruh yang ditinggalkan, ruh pamitan-pamitan lama, ada yang kelokor-kelokor, itu kan nafas. Itu sebenarnya bukan nafas. Itu bukan nafas. Bukan nafas. Itu ruh. Itu ruh ya. Ruh. Berarti ini sudah tidak bernafas sebenarnya. Tidak bernafas. Kalau nafas sudah keluar, itu ruh. Nafas keluar, itu ruh, bukan nafas lagi. Bukan nafas. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, saben-saben awak-awakan yang bernafas nicipi kematian. Yang dirasakan nicipi berarti tatkala sakarat ini ya. Pisahnya ruh dengan nafas apa? Pisahnya nafas dengan ruh, pisahnya ruh dengan raga. Tapi tatkala ruh itu bersama iman, kan orang kelokor-kelokor. Tidak. Tidak. Dia akan seperti cahaya itu. Cahaya kan les. Nah, untuk mengelola iman, untuk lebih ke apa, adalah lebih mengenal Allah. Setahu saya Allah itu kasih sayang kayak gitu ya. Dan lebih didominasi kepada perasaan itu supaya juga ada paduan suara, instrumen-instrumen alam yang justru akan memfenomenakan bisikan-bisikan angin dengan tahlilnya, tasbihnya. Oh, ternyata kasih sayang Allah itu nyata. Nah, di situ tatkala ruh bersama iman itu, rasa itu tanpa kelokor-kelokor. Terakhir berarti menemui iman itu sendiri, ruh. Bersama iman lah. Bersama iman. Iya. Tapi jangan sampai pecat. Jangan sampai dicabut sendiri-sendiri. Jangan sampai dicabut sendiri-sendiri. Harus bersama, 1, 2 jadi 1. Yang artinya 2 jadi 1 tapi tetap 1. Nah, jadi dilarangnya mempertanyakan adalah pertanyaan yang di situ itu ketidakpercayaan dan ketidakpuasan dan akhirnya mentertawakan lah intinya. Karena orang-orang terdahulu jahiliyah, kerusakannya adalah karena tidak beriman, karena tidak mempercayai, sehingga semua yang diperintahkan Nabi dan Rasulnya selalu diejek, dipertanyakan, dan dibuktikan harus dengan wujud itu sendiri. Harus wujud itu sendiri, walaupun itu diwujudkan, diberikan wujudan, mereka pun tidak akan percaya. Tidak percaya. Tapi sementara orang yang sami nawatona akhirnya cerdas, tidak tampak oleh secara indera, fenomena alam sudah menjadikan tragedi ataupun fenomena yang membangkitkan tambah percaya ya. Itulah karena kenikmatan. Itu nikmat. Nikmatnya menjadi umatnya.
nikmatnya menjadi nabi terakhir itu. Kemarin sudah kita singgung tentang ketiga hak. Hak nafas. Nah, setelah lahir baru ada hak antara nafas dan ruh, punya catatan 4 yang tidak bisa dilihat oleh makhluk siapapun lah tentunya ya, tidak bisa. Hak itu kan jatuh tatkala sudah dilahirkan. Hak hak hidup, hak keinginan, terus perasaan ataupun cipta karya dan rasa. Karsa dulu, kehendak, kepenginan. Akhirnya karena keinginan jadi punya hak rasa. Cipta kan mengolokasikan ataupun mempraktekkan keinginan dengan metode-metode, akhirnya terbentuklah kayak gini, kayak gitu kan, cipta. Manusia punya hak dari Allah untuk membuat bumi ini jadi merah, kuning, hijau, putih, kan kayak gitu. Ya. Ini kemana tatkala ini kan bukan dipatenkan jadi hak milik manusia. Hak-hak ketika manusia mati itu sendiri, ya. Itu kembali yang punya hak, kembali ke punya hak yang akan dihisab itu juga. Ya, dihisab juga. Berarti isinya manusia jadi dari 3 itulah ya. Harap jahat dan tidaknya, harap merubah ataupun tidaknya itu dari itulah ya 3 hak tersebut. Terima kasih. Sama-sama. Sebelum kita tadi ke ruhaniah, terus kita ke biologis manusia sekarang. Biologis ya kebutuhan manusia tidak mau, tidak nyambung. Bukankah alam ini biologisnya manusia? Iya. Tapi tadi Anda mengatakan kemauan manusia. Biologis dan keinginan manusia. Iya. Keinginan manusia itu banyak, saya tidak mau. Umpamanya itu ya. Jadi Allah itu menyuruh kita untuk bersatu selaras, satu argumen, satu dengan alam inilah ya. Baru ke Allah. Nah ini yang tadi itu ke alam dulu, mengenal ke Allah dulu boleh, ke alam dulu boleh. Harus mengenal, untuk mengenal yang satu. Mengenal satu ya mengenal ciptaan-ciptaannya. Karena untuk berpikir hasil ciptaannya, karyanya, untuk mengenal si pengkarya, si yang punya pencipta. Itu kan termasuk biologis manusia. Yang saya takutkan adalah keinginan manusia yang saya tidak mau ikut. Keinginan manusia yang Anda tidak mau ikut, tidak mau berkontribusi sedikit pun tidak ada ya. Matahari itu kan biologis manusia. Kebutuhan saya juga siang dan malam untuk kami. Apakah Anda itu dengan panas yang kayak gitu itu Anda tahu Anda itu panas? Tidak, saya tidak mau menjawab. Tidak mau menjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dalam poin-poin di sini kita dapatkan poin yang sifatnya biologis, yang sifatnya adalah internalnya kita, yaitu sifat religi yang spiritual, religi yang memang punya power dari mana kita itu. Kalau dikatakan Allah itu pengasih, lalu akal kita mengatakan ini enggak, berarti ada apa dengan masa lalu kita juga. Jadi kita boleh menggunakan metode-metode pernafasan untuk membersihkan biologis kita, yang antaranya pintu-pintu gerbang biologis kita yang sudah tersakiti dan merekam, sehingga ada rekomendasi untuk perjalanan kayak gini.
dan keyakinan menjadi bentuk karakter yang akan menolak dengan mungkin sabar penak diucapaken, tapi untuk dijalani itu sangatlah susah. Itu kan bahasa yang sering kali kita itu tahu kalau sabar, khusyuk, ikhlas, ridho itu hal yang baik. Tapi untuk ke situ kok susahnya luar biasa. Ada apa? Maka biologis kita harus kita selaraskan dulu dengan nafas, atur nafas, ini, dan seterusnya. Maka kita, apa ada orang yang tahu kejelekan sendiri? Ada. Tidak harus orang lain yang mengatakan kejelekan kita. Karena kejelekan kita, Allah menunjukkan kebaikan. Baiknya kayak gini, kebaikannya harus kayak gini, tingkatkan pengetahuannya yang kayak gini. Berarti sudah meninggalkan kejelekan yang kita itu sudah mangkal di situ. Padahal setiap 90 hari kita harus berubah pangkalan. Dari pangkalan rasa ini ke pangkalan rasa yang berikutnya. Perubahan 33 bulan apabila dari pangkalan kok tidak berubah ke pangkalan yang lain akan membentuk karakter pun perwatakan yang di situ. Allah akan merubah kejelekan-kejelekan kita dengan cara ya diberitahu kebaikannya dan tergerak. Itu. Jadi kalau kita mengenal Allah itu pencinta, maka rasa ini Allah itu sangat cinta kasih. Allah itu sangat cinta kasih. Allah itu sangat mencintai. Allah itu sangat cinta kasih. Dan itu bisa dirasakan dan alam semesta instrumen-instrumennya tidak hanya mendukung, menyeportif saja, melainkan alam juga bertasbih, bertahlil, bertahmid, menghilangkan kelaknatan dan selalu mendoakan, menyampaikan proposal-proposalnya ke Sang Pencipta. Intinya ajaran-ajaran bukanlah otoriternya, melainkan kerahmatannya. Judulnya itu rahmat Allah saja. Sadari ataupun tidak disadari, kita harus mengenal dengan lebih. Allah itu penyayang. Kita manusia sering lupa kalau ayat Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatul rahmah. Dan itu pembuka dari seluruh ilmu pengetahuan. Al-Quran diawali dari bismillah. Semua ilmu pengetahuan apapun itu ada di dalam Al-Quran. Karena Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatul rahmah. Kita tenggelam kepada situ dan memperbaiki biologis kita dengan nafas kita, diinstrumenkan dengan tenangnya satu kondisi alam, sehingga keruhanian kita itu tidak terganjal dengan fenomena tragedi badan ini di kala kecil sampai segini tuanya. Banyak poin yang kita dapatkan tatkala kita lebih mengenal Allah itu pengasih dan penyayang, maka kita masuk ke dalam rahmatnya, akan jauh dari laknatnya. Dan ada kalangan ulama, ilmu tertinggi itu apa? Ilmu terhebat itu apa? Ilmu terbesar itu apa? Ilmu terdalam itu apa? Jawabannya macam-macam, tapi ada satu jawaban yang di situ menyentuh, yaitu ilmu kerahmatan. Tidak ada yang lainnya, karena kita berilmu pun karena rahmat Allah, karena kita berjalan pun karena rahmat Allah, kata hidup pun karena rahmat Allah. Semuanya adalah rahmat Allah. Dan ayatul rahmah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bak kesifatan ubudiyahnya manusia, sin itu menjadi rahasianya, samawat itu ketujuh lapis langit beserta isinya, mim yang menjadi rahasianya, bumi dunia seisinya, dan bertemu dengan asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di ayatul rahmah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu
adalah rahmat Allah, bukan pemaksaan harus. Dan mempertanyakan, ada hal yang wajib selalu kita bertanya, ada yang tidak perlu ditanyakan, nanti ruhaniah kita akan bisa mengetahui dengan itunya untuk membuka tabir-tabir pengetahuan yang lainnya. Kita tutup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada syafni wal witri wa ada kalimat rabbana ta'amatil barakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.